Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada mata kuliah pengolahan citra kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin terkait dari image enhancement, di mana di bagian pertama kita sudah mempelajari minggu kemarin. Hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari image enhancement. Apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai peregangan kontras. Ini adalah PPT yang saya ambil dari Pak Rinaldi Munir, Institut Teknologi Bandung. Jadi di dalam peregangan kontras ini, kita akan meninjau kembali bagaimana kontras stretching tersebut. Kontras stretching atau peregangan kontras ini termasuk ke dalam fungsi transformasi sepotong-sepotong. Fungsi transformasi linear sepotong-sepotong ada 3, yaitu contrast stretching, gray level slicing, dan bit plane slicing. Nah, ini bisa saudara lihat di dalam gambarnya di situ. Untuk transformasi atau peregangan kontrasnya. Ini ya, peregangan kontrasnya ini. Peregangan kontras merupakan metode sederhana dalam memperbaiki citra di mana kontrasnya itu rendah. Nah, ini kita regangkan. Nah, ini ya, ini kita regangkan sehingga nanti dia akan memiliki rentang nilai level keabuannya dia tersebar gitu ya. Sehingga nanti bisa citra tersebut ditingkatkan kualitasnya. Nah ini di sini ada tadi R1, S1, R2, S2. Di mana di sini kita akan menentukan bagaimana menentukan R1 dan R2. Di dalam R1 di sini salah satu pendekatannya yaitu cari piksel bernilai minimum. Itu R1 adalah R minimum. R maksimum itu berada pada koordinat R2. Piksel-piksel di bawah R minimum di set 0, piksel-piksel di atas R max di set L-1. Bisa saudara lihat di sana ya. R1, R minimum, R2, R max. Kita tentukan persamaan garis yang menghubungkan titik R minimal, 0, dan R minimal, L-1. Dengan persamaan umum, garisnya itu yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, itu adalah persamaan umum garis dalam menghubungkan titik R minimal 0, R maksimal, L-1. Kita akan petakan nilai keabuan yang lain di antara R minimal 0 dan R maksimal L-1 dengan menggunakan persamaan tadi ini, garis ini. Nah, ini adalah penjelasannya bagaimana kita menentukan R minimal dan R maksimal di sana. Nah, R1, S1 di sini memiliki nilai R minimalnya dan lain sebagainya. Ini adalah output intensitasnya, ini adalah input intensitasnya. Nah, ini adalah yang citra yang akan diregangkan. Nah, menggunakan apa? Persamaan garis tadi. Nah, S di sini sama dengan dikurangi 0, dibagi 255 dikurangi 0, sama dengan R dikurangi R minimal, dibagi R maksimal dikurangi R minimal. Ini adalah nilai S-nya, untuk menentukan nilai S-nya. Seperti itu. Nah, ini persamaan garis G. Ini adalah garis G-nya, di mana ada sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Untuk menentukan gradien, nah gradien di sini ya. Gradien ini rumusnya ini ya. Ini apa ini?
Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu gradien. Di mana nanti gradien itu, nah ini M dikurang SM sama dengan minus AB. Nah ini untuk menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis G. Ini kalau kita menggunakan pemrograman MATLAB. Itu adalah caranya untuk kalkulasinya R minimal, R maksimal. Nah, ini hasilnya. R minimalnya ternyata 87, R maksimalnya 255. Kita rentangkan. Loh, tambah gelap ya Pak ya? Iya. Karena kita akan merentangkan berdasarkan R minimal dan R maksimalnya. Kalau tambah gelap berarti tapi kontrasnya dia kelihatan. Nah, kontras antara background dengan objeknya dia kelihatan. Tepi-tepi dari objek tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya secara skrip dari pemrograman MATLAB. Pemrograman MATLAB itu dasarnya adalah bahasa C ya. Nah, wah ini sebelum sesudah. Jadi ada yang tampak terang dan tampak gelap seperti itu. Alternatif lain fungsi transformasi sepotong-potong. Nah, ini saudara bisa melihat di situ titik koordinat awal 00, terus ada lagi X1, Y1 posisinya ini masuk ke garis L1, persamaan garis L1 gitu ya. Nah, itu kita stretching kan gitu ya. Terus X1, Y1 itu di stretchingkan menjadi X2, Y2. Sampai nanti yang paling maksimal 255, 255. Nah, itu alternatif lain fungsi transformatif sepotong-sepotong. Berdasarkan garis yang nanti kita akan stretch. Ini hasilnya alfa sama dengan 50, B sama dengan A ya maksudnya. A sama dengan 50, B sama dengan 150. Lalu alfa 0,2, beta 2, gamma sama dengan 1, YA 30, YB 200. Ini dimasukkan di sini nih. Nah, itu. Ada beta, ada A, di situ ada gamma, theta, gamma. Nah, yang tadinya datar atau apa namanya tidak tampak cerah, kontrasnya tidak kelihatan. Kalau di stretchingkan berdasarkan nilai tersebut, hasilnya di kanan ini ya, outputnya. Nah, itu tadi mengenai kontras stretching. Bagaimana mengenai metode yang lainnya, perbaikan kualitas citranya dengan metode yang lainnya, yaitu histogram enhancement atau peningkatan nilai histogramnya. Histogram ini memberikan informasi tentang kualitas citra. Citra gelap, citra terang, dan yang memiliki kontras rendah memiliki histogram yang tidak merata penyebarannya. Nah, ini tidak merata. Dengan adanya histogram enhancement nanti nilainya jadi merata. Agar dapat memiliki histogram citra sesuai dengan keinginan kita, maka penyebaran nilai-nilai intensitas pada citra harus diubah. Dua metode pengubahan citra berdasarkan histogram. Yang pertama perataan histogram, histogram ekualisasi, ataupun spesifikasi histogram, yaitu histogram spesifikasi. Perataan histogram di sini memiliki nilai-nilai intensitas di dalam citra yang diubah sehingga penyebarannya seragam. Kalau yang spesifikasi histogram, nilai-nilai intensitas dalam citra diubah ke dibulah histogram dengan bentuk yang dispesifikasikan oleh kita, penggunanya. Ini adalah contoh dari perataan histogram. Tujuannya adalah memperoleh penyebaran histogram yang merata sedemikian sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Memperlebar rentang nilai keabuan sehingga meningkatkan kontrasan citra. Nah, termasuk operasi dalam aras global. Nah, ini yang bisa saudara lihat ini. Dengan adanya histogramnya, jadinya seperti ini, terata. Tidak hanya mengumpul di dalam citra gelap, tapi juga merata sampai citra yang terang. Ingat kembali, histogram ternormalisasi, rumusnya adalah H sama dengan NK dibagi N. Ini yang kemarin kita pelajari ya, bagaimana menghitung nilai
histogramnya. Nah, ini kemarin yang sudah kita pelajari, bagaimana penyebarannya, bagaimana menentukan grafik, seperti itu. Perataan histogram di sini memiliki arti mengubah derajat keabuan R dengan derajat keabuan yang baru, yaitu S, dengan fungsi transformasi T. T adalah fungsi yang bernilai tunggal, single value, yang naik monoton di dalam selang 0 sampai 1, di mana R merupakan derajat keabuannya. Nah, itu ya, mahasiswa semuanya. Teoritisnya dari histogram. Nah, itu bentuk diskritnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang kemarin kita hitung ya, sudah saudara hitung. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya di periode sebelumnya. Nah, ini masalah penghitungan lagi ya, yang histogram perarataan yang sudah saudara praktekkan, sudah saudara hitung gitu. Nah, itu saudara lihat itu rata kan, dari yang seperti ini jadi seperti ini histogramnya, merata ya. Nah, nih lihat nih hasilnya. Oh, jadi dari penjelasan saya ini saudara bisa melihat ya bagaimana implementasi dari histogram perarataan meningkatkan kualitas citra atau menambah buruk kualitas citranya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau ini kan citra abu-abu ya. Nah, kalau lihat saudara nih, ini red, green, blue nih citranya. Original image ya kalau ditingkatkan. Jadi kalau kenapa kita harus mengubah menjadi citra keabuan Pak, agar kalau sumber daya resource Anda untuk mengolah gambar itu sangat kecil, otomatis kita butuh sumber daya yang bisa mengolahnya, yaitu kita cukup satu vektor, yaitu derajat keabuan, kita ubah dari original image yang berwarna, diubah ke derajat keabuan, agar bisa kita kalkulasi, agar kita bisa hitung. Kalau nanti saudara menghitung dengan original image-nya citra berwarna, saudara menghitung 3 vektor, red, green, dan blue. Bayangkan itu, komputer kita harus menghitung dengan lebar pixel sekian, panjang sekian, red-nya bagaimana, green-nya bagaimana, blue-nya, memiliki waktu yang sangat lama dan tidak cepat gitu ya. Sehingga nanti diperlukan pengubahan dari citra berwarna ke derajat keabuan untuk bisa mempermudah kalkulasinya. Dari derajat keabuan nanti kita juga bisa mengkonversikan ke citra yang berwarna seperti itu. Ditransformasikan kembali bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran kalau kita tidak mengubah dari citra berwarna ke citra derajat keabuan. Yang dihitung tidak hanya satu vektor, tapi ini 3 vektornya. Nah, ini contohnya. Ini sudah saudara praktekkan ini penghitungannya, jadi tidak perlu saya bahas. Terima kasih yang sudah mengirimkan dari penghitungannya. Soal yang sudah saya berikan terus dihitung ya, seperti itu. Nah, ini perarataan histogram tujuannya menyebarkan secara merata nilai-nilai derajat keabuan, tetapi seringkali histogram hasil perataan tidak benar-benar tersebar. Iya memang. Kenapa? Karena derajat keabuan terbatas jumlahnya. Nilai intensitas baru hasil perataan merupakan pembulatan ke derajat keabuan terdekat. Yang kedua, alasannya jumlah piksel yang digunakan itu sangat terbatas. Oleh karenanya, hasil perataan benar-benar seragam sebarannya, maka citra yang harus diolah harus dalam bentuk malar atau kontinu. Nah, ini jelas tidak mungkin. Kita lanjut ke spesifikasi histogram. Tadi ada perataan histogram, sekarang ada spesifikasi histogram yang tadi kita sudah terangkan definisi secara general, yaitu sesuai dengan keinginan kita atau pengguna. Kenapa ini digunakan? Bila histogram yang diinginkan tidak seragam, maka cara ini dapat dilakukan. Jadi kalau tadi tahap pertama, perataan histogram itu tidak
tidak cukup baik untuk meratakan histogramnya, kita bisa mengambil teknik yang kedua, itu spesifikasi histogram. Metode spesifikasi histogram atau pencocokan histogram ini memberikan cara menghasilkan histogram yang ditentukan oleh pengguna. Jadi kita sudah jelaskan ya. Cara pembentukannya memanfaatkan sifat pada perataan histogram. Bila fungsi transformasi pada perataan histogram menghasilkan histogram semula menjadi histogram yang seragam, maka fungsi ini, fungsi balikannya, memetakan histogram yang seragam menjadi histogram yang semula. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah histogram citra menjadi histogram lain yang tidak seragam. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Jadi kebalikan dari histogram perataannya. Nah, ini inverse-nya. Setelah ini, saya kepingin saudara mencari di Google Scholar ya, implementasi dari spesifikasi histogram. Jadi ambil dari satu paper di Google Scholar ya, ambil dari satu paper di Google Scholar, baca, lalu feedback kuliah hari ini tolong ambil satu paper dibaca mengenai implementasi spesifikasi histogram dalam kehidupan nyata seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti dibuat new discussion di diskusi teori yang ke-11 dengan nama dan NIM, lalu jawab pertanyaan saya ini ya, bagaimana implementasi dari penelitian di Google Scholar mengenai implementasi spesifikasi histogram seperti apa. Jadi nanti silakan buat new discussion, diberi subjek itu nama dan NIM, lalu jawabannya, lalu submit. Begitu ya. Kita lanjutkan lagi perbaikan lokal dengan perataan histogram. Perataan histogram di sini tidak hanya dilakukan untuk keseluruhan piksel di dalam citra, tetapi juga hanya untuk area tertentu. Region of interest. Ini artinya kita melakukan perbaikan secara lokal dengan metode perataan histogram. Nah, ini contohnya secara lokal. Perbaikan citra dengan operasi aritmetika atau logika di sini dilakukan piksel per piksel antara 2 atau citra lebih. Operasi logikanya AND, OR, dan NOT. Nah, itu adalah operasi aritmetikanya seperti biasa, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah hasil contoh operasi AND dan OR kalau digabungkan seperti itu. Masya Allah. Kalau ini adalah operasi pengurangan. Untuk apa? Untuk bisa mendeteksi objeknya. Kalau di situ adalah istilah apa itu? Darah, aliran darah ya. Di dalam apa ini? Digital subtraction angiografi. Kalau ini di dalam otak kalau tidak salah ini. Iya, di otak kita. Untuk melihat jalur darah kita. Apakah ini tersumbat? Kalau tersumbat berarti ada gejala stroke di situ. Makanya otak kita aliran darahnya harus lancar agar bisa apa? Otak bisa mendapatkan nutrisi dari darah yang mengalir di seluruh tubuh kita juga melalui otak kita. Sehingga perlu adanya operasi pengurangan seperti ini. Gambar dari awal ini kalau kita nanti dikurangi hasilnya seperti ini. Apakah ada penyumbatan di dalam otak kita? Itu cara salah satu implementasinya seperti itu. Wow, ini aliran darahnya, bloodstream ya. Wah, kalau ini background removal ini. Menggunakan image subtraction, pengurangan tadi. Nah, kalau ini penjumlahan, contohnya dalam astronomi ini. Mana nih? Nah, ini penjumlahan. Resultnya, originalnya kalau ada noise. Harus kita tingkatkan dengan penjumlahan, apa namanya, operasi penjumlahan. Nah, kalau di astronomi. Karena banyak derau atau noise ya. Nah, seperti itu noise-nya.
Kalau perkalian berarti biasanya menambah kontrasnya juga. Nah, itu. Menambah kontrasnya biasanya kalau perkalian. Oh iya, sudah selesai untuk slide saya. Selanjutnya tadi ya soalnya ya, cari tahu di dalam Google Scholar, ketikan Google Scholar, kata kuncinya adalah implementasi, spesifikasi, histogram. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, cari satu paper dibaca, jangan lupa nanti feedbacknya adalah dibuat new discussion dengan subjek nama dan NIM, lalu ditulis jawabannya. Bagaimana implementasinya disertai penjelasannya dan juga daftar pustakanya. Itu mahasiswa semuanya untuk perkuliahan kita di pertemuan ke-11 ini, image enhancement bagian kedua. Insya Allah di minggu depan kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari image enhancement. Terima kasih. Saya tunggu new discussion dari saudara semua di pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.